Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum kita memulai hari ini, mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami mau mengisinya dengan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yehezkiel 28 ayat 25 sampai 26. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Israel, bangsa yang terpilih dan disayang Tuhan, mengalami masa sukar, terbuang di Babel, dan mengalami hidup yang sangat menderita. Di dalam konteks kisah kitab Yehezkiel secara keseluruhan, alasan utama pembuangan itu adalah dosa dan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Mereka memberontak, menyembah berhala. Israel berkali-kali menyimpang dari perjanjian dengan Allah dan menyembah allah-allah atau ilah-ilah lain. Kemudian mereka juga masuk di dalam ketidakadilan sosial dan moral. Para nabi tidak putus-putusnya, tetapi Israel, bangsa Israel tidak menggubris teguran-teguran mereka. Mereka menindas orang miskin, mereka melakukan ketidakadilan hukum, dan menerapkan kehidupan moral yang rusak. Sebagai konsekuensi, Allah membiarkan bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel dan mereka terbuang dari tanah perjanjian. Namun pengalaman pahit itu memberikan pelajaran. Bangsa Israel kemudian berbalik hidup berjuang, bekerja keras sambil tetap berusaha menjaga hidup berpadanan mengikuti seturut dengan firman Tuhan. Dan Allah tidak tinggal diam. Di dalam jerih juang Israel itu, Allah berkarya memulihkan mereka. Umat Israel dikembalikan ke negeri mereka. Di tanah perjanjian itu mereka mendapat kembali kenikmatan dalam hidup, tenang, tenteram, sehingga mereka mengetahui bahwa Allah mereka adalah Tuhan yang penuh kasih sayang dan Maha Pengampun. Duka mereka digantikan dengan sukacita. Nah, apa makna kedua ayat ini hari ini? Ayat-ayat yang kita baca adalah janji pemulihan. Setelah masa hukuman, Allah berjanji untuk mengumpulkan kembali umatnya dari pengasingan dan memberi kepada mereka keamanan serta kemakmuran. Ini menunjukkan bahwa penderitaan mereka itu bukan akhir dari ceritanya. Ada pengharapan, pemulihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, janji pemulihan dari Tuhan ini tidak berlaku hanya untuk bangsa Israel di zaman penulisan Alkitab, tetapi juga berlaku di zaman kita. Seorang mantan polisi di negara kita, sebut saja namanya Pak Danu, memiliki sikap yang agresif, cenderung brutal. Dia tidak segan memukul, bertindak kasar kepada perampok maupun bahkan pembunuh yang tertangkap. Nah, sebagai seorang polisi ada banyak sekali orang yang disakitinya, termasuk ditembak, dan mereka menjadi seringkali cacat seumur hidup. Pikir Pak Danu, sikap tersebut adalah hal yang wajar, mengingat profesinya sebagai seorang polisi yang setiap hari berurusan dengan kekerasan, berurusan dengan orang-orang yang melanggar hukum. Untuk itu dia memperlengkapi dirinya juga dengan ilmu kuasa hitam. Keadaan hidup yang tampaknya penuh dengan kekuasaan, tetapi ternyata tidak membawa kedamaian.
Pak Danu hidup dalam keresahan dan ketakutan dan bahkan tidak bahagia. Pak Danu lalu memperhatikan atasannya yang kesehariannya sangat tenang, sangat damai, tetapi penuh dengan kewibawaan. Atasan yang suka ternyata membaca Alkitab. Sehingga Pak Danu menjadi penasaran, dia mulai ikut membaca Alkitab, dan singkat cerita, dia tahu di mana rahasia kedamaian yang sesungguhnya. Pak Danu bertobat, menghindari kekerasan di dalam tugasnya, dan ternyata tugasnya itu dapat dijalani dengan baik tanpa kekerasan, dan dia memperoleh kedamaian dalam hidupnya. Cerita yang mirip adalah kisah tentang si Doni. Lahir dari keluarga yang miskin dengan pendidikan moral yang sangat minim, Doni tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kejahatan, kekerasan, perkelahian, sampai masuk ke dalam jaringan penagih hutang yang nampaknya satu paket dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Doni menjadi pembunuh bayaran. Tentunya akhirnya dia tertangkap dan masuk penjara. Di dalam penjara, Doni mulai merenungkan hidupnya dan menyadari bahwa kehidupan yang dijalaninya itu, yang pikirnya penuh dengan kekuasaan dan kehebatan, ternyata tidak membawa kebahagiaan. Lalu Doni mulai diperkenalkan kepada Alkitab, terlibat dalam kegiatan rohani dan positif lainnya yang membawa dia ke dalam pertobatan, perubahan, dan kedamaian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin kita tidak pernah membunuh, tidak melakukan kekerasan yang ekstrim seperti dua contoh tadi. Tapi pasti ada sifat buruk di dalam diri kita yang menjadi penghalang kita untuk hidup dengan damai, sukacita, bahkan kita menjadi takut, jauh dari Tuhan, dan bukan tidak mungkin dosa kita ini menjadi penghalang berkat Tuhan, membuat kita masuk di dalam kejatuhan, kegagalan demi kegagalan. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, bukannya kita hanya mengharapkan berkat dan pertolongan Tuhan saja, tapi kita juga mau mengakui dosa kita dan memohon Tuhan untuk merubah kita, sehingga kedamaian boleh ada pada kita. Dan kita boleh menjalani hari ini dengan baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, saya mau datang terlebih dahulu, memohon ampun atas segala dosa, kebiasaan saya yang buruk, kesalahan saya. Mari saudara sebutkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengampuni saya. Dan saya minta ya Tuhan, Engkau saja yang menolong dan memampukan saya untuk berubah. Supaya saya bisa meninggalkan kelakuan saya yang buruk itu. Dan Engkau membebaskan saya dari hal-hal yang menjadi akibat dari dosa saya. Saya percaya ya Tuhan, seperti halnya dengan umat Israel, Engkau menggantikan duka lara dan segala kesusahan, segala ketidakdamai sejahteraan, segala ketakutan, kesengsaraan yang timbul karena dosa saya. Engkau akan merubahnya, membebaskan saya dan menjadikannya sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Saya dan orang-orang yang saya kasihi akan hidup dengan tentram dan damai, dengan pembebasan dan pengampunan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.